Baiklah, terima kasih kepada Unishifa yang telah memberikan pengarahannya. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja nih ada untuk masuk ke masing-masing laboratorium yang ada di Universitas Andalas. Benar, langsung aja kita serahin ke panitia yang berwenang ya Umi. Benar sekali. Kita pamit undur diri sementara. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laboratorium Riset Genetika dan Biomolekuler Universitas Andalas dibuka untuk kepentingan mahasiswa dalam menjalankan praktikum, riset, dan juga penelitian. Selain itu, labor ini juga terbuka untuk umum atau lembaga lain yang hendak melakukan penelitian di bidang genetika dan biomolekuler. Laboratorium Genetika dan Biomolekuler dikepalai oleh Profesor Dr. Andes Dewi Imelda Rusman, MSI, dan juga didukung oleh beberapa staf dosen lainnya, Profesor Dr. Mansyurdin MS, Dr. Syaifullah, dan Dr. Jong Honjong. Untuk kegiatan praktikum dan pembelajaran, mahasiswa didampingi oleh asisten yang memang berkompeten di bidang genetika dan biomolekuler. Penelitian yang biasa dilakukan di laboratorium genetika dan biomolekuler diantaranya mengenai ekspresi genetik dan pewarisan sifat, variasi genetik, struktur populasi, uji pengukuran kromosom pada sel hewan dan tumbuhan, uji polimorfisme dan similarias DNA untuk hubungan kekerabatan, dan lainnya. Laboratorium Genetika dan Biomolekuler, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas ini diharapkan dapat menjadi laboratorium yang unggul dalam pendidikan dan penelitian dalam bidang ilmu genetika dan biomolekuler, sehingga dapat mengabdi dan bermanfaat bagi masyarakat demi kemajuan. Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dikepalai oleh Ibu Dr. Zozi Aneloinoli dengan analis labor Bapak Zainal SP, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Idris dan Bapak Suirmen MS. Laboratorium ini berfokus kepada bidang fisiologi, khususnya tumbuhan, dengan mempelajari dan meneliti beberapa bidang seperti kultur jaringan, mikoriza, fotobiologi tumbuhan, nutrisi tumbuhan, fisiologi biji, biostimulan, dan lain-lain. Karir yang ditempuh dari lulusan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan beraneka ragam, seperti bekerja di laboratorium kultur jaringan, pengusaha, dosen, guru, dan lain-lain.
Laboratorium Fisiologi Hewan. Laboratorium Fisiologi Hewan ini utamanya memfasilitasi berbagai kegiatan akademis yang terkait dengan basic science, diantaranya adalah kegiatan praktikum untuk mahasiswa, serta kegiatan riset baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun mahasiswa bersama dengan dosen. Beberapa fasilitas yang ada di labor ini diantaranya adalah fasilitas yang terkait dengan struktur anatomi manusia atau video kadaver, mulai dari sistem respirasi, sistem digesti atau pencernaan, sistem reproduksi, sistem saraf, dan berbagai sistem lainnya yang ada di dalam tubuh. Untuk kegiatan praktikum yang bisa dilakukan di laboratorium ini diantaranya adalah praktikum fisiologi hewan, seperti mengukur laju respirasi dengan respirometer, mengukur hemoglobin dengan tabung Sahli. Selain itu, melihat histologi jaringan dengan mikroskop. Selain kegiatan praktikum, kegiatan lain yang dilakukan di laboratorium ini adalah riset penelitian, sehingga produk yang bisa dihasilkan berupa artikel-artikel penelitian. Kemudian ada beberapa preparat serta beberapa alat peraga. Penelitian yang dilakukan di laboratorium ini seru dan menarik, seperti menggunakan hewan mencit putih model neurodegenerasi untuk melihat kecerdasannya dengan menggunakan alat uji labirin atau HAP William Maze, alat uji rasa keingintahuan dengan Holt board test, uji keseimbangan dengan balance beam. Untuk prospek kerja dari laboratorium fisiologi hewan ini sangat luas, seperti penelitian di rumah sakit, di perusahaan pengujian makanan dan obat-obatan, serta sebagai dosen di berbagai universitas. Herbarium Universitas Andalas. Herbarium Index Anda. Status Herbarium Universitas, Herbarium Pendidikan, dan Herbarium Research. Sejarah Herbarium Anda yaitu didirikan pada tanggal 20 Desember tahun 1983 oleh seorang staf pengajar Fakultas Pertanian di Payakumbuh, yaitu Profesor Dr. Willem Major. Herbarium Universitas Andalas memiliki organisasi dan staf herbarium dengan kurator herbarium yaitu Dr. Nurainas, staf herbarium yaitu Profesor Dr. Syamsuardi MSc. Dengan tujuan herbarium sebagai salah satu sarana pendidikan, menunjang usaha koleksi serta pendokumentasian semua jenis-jenis tumbuhan, memberikan pelayanan studi flora kepada mahasiswa dan para peneliti secara berkelanjutan, diharapkan akan menjadi pusat informasi tentang flora Sumatera. Dengan pelayanan yaitu penelusuran literatur pelayanan studi flora, pelayanan identifikasi, spesimen herbarium lebih kurang 60.000 spesimen merupakan koleksi dari penelitian staf pengajar dan peneliti di dalam maupun di luar UNAN. Mengidentifikasi sampel,
Kegiatan memounting sampel, melakukan penomoran sampel, dan dokumentasi sampel dengan scanner. Penginputan data spesimen herbarium. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama dengan Global Biodiversity Information Facility sebagai media konservasi dunia, di mana menyimpan seluruh data terkait tumbuhan yang ada di dunia. Museum Zoologi Universitas Andalas. Museum Zoologi berfungsi untuk penyimpanan koleksi dan dokumentasi keanekaragaman hewan daerah tropika. Museum ini dibuka untuk kepentingan praktikum, penelitian, dan jasa. Selain itu, telah dilaksanakan beberapa kali kunjungan edukasi oleh siswa sekolah, mulai dari siswa TK hingga SMA ke Museum Zoologi ini. Kegiatan yang biasa dilakukan di Museum Zoologi ini diantaranya mengenai sistematika dan taksonomi hewan, khususnya hewan vertebrata, dan beberapa praktikum untuk mata kuliah pilihan. Museum Zoologi Universitas Andalas memiliki beberapa fasilitas, diantaranya display spesimen, spesimen rujukan, peralatan untuk melakukan survei dan koleksi hewan, serta alat-alat dan persediaan zat untuk keperluan koleksi spesimen. Saat ini, Museum Zoologi Universitas Andalas dikepalai oleh Dr. Henny Herwina, salah satu dosen dengan kajian taksonomi hewan. Museum Zoologi Universitas Andalas diharapkan menjadi museum yang unggul dalam koleksi dan dokumentasi keanekaragaman hewan daerah tropika. Bagi kepentingan praktikum, penelitian, dan jasa, sehingga dapat bermanfaat untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada khalayak umum. Laboratorium Taksonomi Hewan dengan kepala labor yaitu Ibu Dr. Henny Herwina. Laboratorium Taksonomi Hewan dibuka untuk kepentingan praktikum, penelitian, dan jasa. Seluruh mahasiswa jurusan biologi Universitas Andalas, baik mahasiswa pra-penelitian atau penelitian maupun mahasiswa tugas akhir. Selain itu, laboratorium ini bisa juga digunakan oleh dosen atau lembaga lain yang hendak melakukan penelitian bidang taksonomi hewan. Visi, misi, dan tujuan laboratorium taksonomi hewan. Dengan visi, yaitu menjadi laboratorium taksonomi hewan yang unggul dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan invertebrata dan vertebrata daerah tropika bagi kepentingan praktikum, penelitian, dan jasa. Dengan misi yang pertama, menyelenggarakan praktikum mata kuliah yang termasuk bidang taksonomi hewan yang berkualitas untuk menunjang konsep keanekaragaman hewan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian keanekaragaman hewan yang berkualitas dalam mengkaji sumber daya hayati daerah tropika yang berorientasi kepada pemanfaatan dan penyelamatannya bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, melayani jasa praktikum dan penelitian serta konsultasi keanekaragaman hewan yang memuaskan bagi pihak pengguna. Kesan sangat bahagia dan bangga karena bisa ketemu langsung dengan seorang profesor, karena sebelumnya saya belum pernah ketemu sama profesor satupun.
Wah, gimana nih bagi peserta semua yang sudah melihat video dari setiap labor nih? Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, bagi teman-teman atau peserta yang ada dalam Zoom, silahkan raise hand ataupun on mic untuk memberikan pertanyaan kepada asisten kita yang sudah hadir pada Zoom ini, pada hari ini. Nah, di antara di sini ada dari FISHE, taksonomi tumbuhan, terus ada dari THI, ada Museum Zoologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman silahkan raise hand bagi ada yang pertanyaan. Dan kalau bisa, teman-teman juga bisa on mic langsung ya. Oke, udah ada belum nih teman-teman, atau dari teman-teman sendiri udah ada pertanyaan? Oke, ini ada nih teman kita dari SMA, dari Risman Amanda. Kepada Risman, disilahkan. Boleh on cam, Dek? Oke. Oke. Baiklah, buat kakak, Risman ada beberapa pertanyaan terkait untuk labor yang ada di Yunan. Nah, dari beberapa paparan yang kakak kasih tadi, beberapa pertanyaan yang mau Risman sampaikan, kan itu tuh untuk labor untuk penelitian tentang invertebrata sama vertebrata. Di situ apakah labor Unan juga bekerja sama nggak sama beberapa rumah sakit terkait atau institusi tertentu untuk dalam penggabungan informasi serta data-data penelitian? Kan untuk beberapa labor tentang sistem organ itu tuh kan memang butuh persetujuan dari rumah sakit terlebih dahulu, nggak, Kak? Nah, tadi di beberapa paparan, Mbak Risma belum nemuin yang kayak gitu. Jadi penasaran aja, berarti labor di Yunan ada kerjasama nggak sama rumah sakit tertentu? Atau mungkin labor dunia mungkin? Sekian aja, Kak. Oke, terima kasih pada Risman. Ini pertanyaannya kamu ajukan untuk seluruh labor atau satu atau dua beberapa labor gitu? Gimana, Risman? Untuk mungkin ada beberapa labor-labor tertentu mungkin yang ada di Yunan yang bekerja sama dengan instansi atau rumah sakit kayak misalnya labor sistem organ itu ada kerjasama sama rumah sakit tertentu enggak gitu, Kak? Atau labor bagian vertebrata sama invertebrata itu ada join atau ada kolaborasi dengan beberapa instansi mengenai materi terkait nggak, Kak, gitu? Oh, oke, paham. Oke, jadi di sini karena udah ada beberapa asisten, boleh dong dari asisten sendiri untuk membantu menjawab pertanyaannya. Karena ini bisa jadi secara umum ya, karena kita bekerja secara joint hand atau dengan instansi manapun atau rumah sakit. Nah, pada asisten mungkin bisa dipelajari dulu kepada Unilintang. Halo, kepada Unilintang boleh dibantu jawab mungkin dari Muzo, apakah ada kerjasama juga dengan instansi lainnya? Tanya THI enggak ada. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Risman Amanda untuk pertanyaannya ya. Baik, mungkin sebelumnya saya mewakili dari Museum Zoologi, itu mungkin lebih tepatnya museum dari taksonomi vertebrata yang ada di jurusan biologi Yunan. Jadi dari kami sebenarnya itu memiliki banyak kerjasama di berbagai instansi. Mungkin yang paling sering itu dengan BKSDA. Kerjasama itu bisa jadi pertama identifikasi sampel, itu biasanya bisa aja nanti barang sengketa nanti
sitaan dikasih ke kami, nanti diminta tolong diidentifikasi. Lalu juga ada aktivitas penyelamatan hewan yang terluka atau yang bisa dibilang mengalami kondisi yang buruk gitu. Misal seperti beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu sih tepatnya, itu di daerah Batu Busuk itu ada tapir yang terluka kakinya, belakang kaki kiri belakangnya patah, itu ditemukan di tepi sungai. Itu hanyut dari pedalaman hutan konservasi di belakang Limau-Maneh. Nah, jadi kami itu turut membantu tim BKSDA untuk mengangkat dan mengembalikannya untuk di daerah yang akan rehabilitasinya, itu di daerah dekat PIM kemarin tuh. Juga kami juga ada gitu, bisa beberapa instansi lain, misalnya ada dari universitas lain atau dosen lain atau mahasiswa dari biologi atau di luar biologi UNAN yang ingin minta bantuan itu identifikasi sampel penemuan satwa. Yang pertama seperti kotoran, jejak, bulu, tulang, telur, atau juga ada kami juga membantu gitu jikalau ada yang ingin minta tolong menyusun kerangka dari satwa yang ditemukan gitu. Nah, mungkin itu dari yang bisa dari kami Museum Zoologi, dari divisi mungkin bagian dari vertebrata. Mungkin itu dikembalikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih kepada Muzo. Nah, ini menurut Risman gimana nih? Apakah ada pertanyaan lagi untuk Muzo terkait hal ini? Atau sudah cukup dan bisa dialihkan ke lab selanjutnya? Bagaimana Risman? Alhamdulillah, makasih banyak Kak buat pemaparan sama penjabaran tentang kerjasama yang dilakukan oleh beberapa instansi dengan laboratorium yang ada di UNAN. Alhamdulillah, Risman udah ngerti. Berarti cakupannya nggak hanya khusus untuk dalam pendidikan juga ya Kak. Berarti juga menolong beberapa instansi dan beberapa penelitian terkait ya. Alhamdulillah Kak, udah cukup gitu aja Kak. Risma udah ngerti, lanjut aja Kak. Makasih Kak. Oke, mungkin bisa juga ya, ini pertanyaannya untuk ke lab selanjutnya, mungkin bisa dari lab genetik kepada asisten genetika, dipersilahkan. Baik, mungkin izin menjawab. Untuk labor genetika itu sendiri, itu juga memiliki beberapa kerjasama. Salah satunya itu Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera dan Mas Raya, di mana labor genetika pernah melakukan isolasi terhadap sampel harimau yang disita hasil perdagangan ilegal. Jadi pada genetika ini khususnya untuk isolasi DNA, di mana dengan mengisolasi DNA ini juga membantu pekerjaan tim-tim forensik untuk kasus-kasus perdagangan ilegal harimau ataupun satwa-satwa lain. Mungkin begitu, dikembalikan. Nah, ini nih dari untuk labor genetik pun juga ada ya, nggak hanya sekedar dari penelitiannya, tapi kita juga bisa multidisiplin ilmu seperti dari forensik ini. Nah, mungkin dari teman-teman peserta mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau gimana. Kalau misalnya kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjutkan ke lab selanjutnya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya lanjutkan ke lab selanjutnya. Jika tidak ada, oke. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada fisiologi tumbuhan untuk memaparkan apakah dari labnya ada bekerja sama dengan instansi lainnya. Kepada Uda, dipersilakan Uda. Baik, operator dari lab fisiologi tumbuhan itu izin jawab. Jadi untuk lab fisiologi tumbuhan ini udah ada beberapa kerjasama dengan berbagai instansi seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan Biotrop. Jadi Biotrop ini merupakan suatu instansi yang berfokus
kepada pengatasan masalah-masalah biologi tropika, khususnya di daerah pada daerah kawasan Asia Tenggara. Jadi melalui pendidikan, penelitian, dan sebagainya macamnya seperti itu. Dan juga untuk fisiologi tumbuhan juga bekerja sama dengan beberapa labor-labor yang seperti labor kultur jaringan dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Uda. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke herbarium. Kepada herbarium mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut tentang kerjasama antara labor dan juga instansi lainnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari adik tadi ya. Apakah ada dari laboratorium taksonomi tumbuhan sendiri bekerja sama dengan instansi-instansi? Nah, di sini kalau di laboratorium taksonomi tumbuhan sendiri, untuk kerjasama secara kontinunya itu tidak ada. Cuman untuk kerjasama secara berkala, kayaknya per tahun atau per bulan gitu ada waktu tahun kemarin, itu dari laboratorium taksonomi tumbuhan sendiri, bekerja sama dengan Badan Konservasi Dunia kayak Global Biodiversity Information Facility. Kemudian dari Laboratorium Taksonomi Tumbuhan juga bekerja sama dengan Badan Konservasi Satwa Sumber Daya Hayati kayak BKSDA. Kayak pergi ke lapangan biasanya dari Laboratorium Taksonomi Tumbuhan juga ikut. Kemudian dari Laboratorium Taksonomi Tumbuhan juga melayani jasa identifikasi tumbuhan, bukan hanya dari wilayah Sumatera Barat saja, tapi juga melayani jasa identifikasi untuk seluruh Indonesia. Mungkin itu paparan dari Laboratorium Taksonomi Tumbuhan. Dikembalikan. Baik, terima kasih Uni. Oke, selanjutnya bisa kita dengarkan paparan lebih lanjut dari THI kepada Uda Fadri. Silakan Uda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi kalau untuk dari lab taksonomi hewan invertebrata sendiri, itu juga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi. Contohnya, misalnya ada universitas lain yang mengidentifikasi, yang memberikan, yang mau bekerja sama untuk mengidentifikasi hewan invertebrata juga. Kemudian juga pernah kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri, contohnya Ibaraki University dalam hal student exchange dan juga open seminar. Kemudian Lab THI juga bekerja sama dengan berbagai macam bidang kajian instansi kedinasan dan swadaya masyarakat, misalnya contohnya seperti para peternak galo-galo dalam hal untuk mempelajari tentang budidaya galo-galo atau kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Lebah kelulut. Jadi seperti itu. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lab THI. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kita minta pemaparan lebih lanjut dari Lab Phase 1 kepada Lab Phase 1 dipersilahkan. Silakan Uni. Baik, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari Lab Fisiologi Hewan. Nah, untuk kerjasama antara fisiologi hewan dengan instansi itu lebih ke mungkin ke lab lain ya, misalnya ke biomedik. Di sana itu kita bisa kerjasama terkait dengan sampel-sampel yang kita teliti di sini, kemudian menganalisisnya tuh ada feedback yang
yang ada di lab biomedik dan kemudian ada di lab Vishe gitu. Jadi kita bisa mengasih sampel di sana, menganalisis di sana. Selain itu dia juga bisa kita juga bekerja sama dengan yang lab patologi anatomi. Nah, itu kita menganalisis histologinya yang ada di sana. Mungkin kerjasamanya di lab-lab gitu, bukan ke instansi. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Kriswan yang sudah memaparkan lebih lanjut tentang pertanyaan dari Risman. Berarti seperti yang sudah disampaikan oleh asisten lab di UNAN, bahwasanya lab itu tidak hanya sekedar penelitian, tapi juga ada kerjasama dengan instansi lainnya ataupun dengan lab lainnya. Dan itu pun selain itu kita juga ada turun ke masyarakat dalam melakukan pembinaan ataupun lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman nih yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bisa tanya-tanya nih. Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana sih kerjanya di lab itu, atau apa sih aturan-aturan atau seperti apa nanti ke depannya peluang-peluang yang bakalan bisa dilakuin di lab gitu. Tapi sebelumnya nih ada nih teman kita dari Randy. Pertanyaannya itu ini, dia bilang gini, Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Randy dari Mandua Mandailing, Natal Kak. Saya izin bertanya Kak terkait lab Muzo Kak. Apa-apa aja koleksi sampel yang ada di Museum Zoologi tersebut Kak? Karena saya sangat tertarik nih dengan zoologi Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, ini pertanyaannya untuk Muzo ya. Mungkin dari Uni Lintang atau yang mewakili bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada operator ya, Niatul. Mungkin terima kasih banyak juga kepada Adik Randy untuk pertanyaannya yang sangat menarik. Untuk koleksi spesimen mungkin tepatnya ya, di Museum Zoologi itu ada banyak ya, Adik. Yang pertama tentu spesimen basah seperti bisa dilihat mungkin. Yang pertama itu kami ada spesimen basah berupa dari amfibi kata. Kami juga akan menandakan diawetkan dalam larutan alkohol atau pengawet. Juga ada spesimen basah dari fiskes atau ikan. Terus ada juga larutan basah dari awetan basah, yaitu dari ular, serpen itu di sini contohnya itu ular piton. Nah, mungkin yang perlu kita terlebih dahulu yang mengenai spesimen, selama itu masih ada tanda-tandanya jelas, ada keterangannya dibuat, itu berarti itu sebuah spesimen. Tapi hanya sebotol, tidak ada tulisan dan tidak ada tandanya, apa namanya, di mana ditemukannya, apa rinciannya, itu berarti bisa dibilang sampah. Mengapa? Karena tidak jelas tujuannya dari spesimen tersebut. Nah, lanjut, kami juga ada tapak dari hewan yang ditemukan dalam hutan. Itu kami biasanya membuat tapak itu dengan membuat larutan dari gips. Mungkin yang dicontohkan sebelum itu tapak dari tapir itu lumayan besar, lebih besar dari tapak tangan orang dewasa. Jadi tapir itu memiliki ukuran yang besar sehingga tapaknya juga turut besar ya. Juga keunikannya itu tapir untuk kaki belakang itu ada 5 jari, sedangkan kaki depan itu ada 4 jari. Nah, itu untuk tapir keunikannya. Nah, yang terakhir, kami juga memiliki spesimen tengkorak, serta spesimen tulang-tulang lainnya yang kami koleksi. Yang mungkin yang di gambar ini spesimen dari monyet dari primata, mungkin tengkoraknya seperti ini. Jadi di biologi, Museum Zoologi, kami memiliki koleksi yang macam-macam gitu. Selain itu kami juga ada alat-alat untuk ke lapangan seperti perangkap, pelacakan dengan koordinat, dengan radio telemetri dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab, mungkin dikembalikan ke Niatul. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Museum Zoologi untuk jawabannya. Nah, bagaimana nih Saudara Randy untuk jawabannya dari Museum Zoologi? Apakah ada tanggapan lagi? Baik Kak, cukup sepertinya Kak. Sungguh keren kali ya Kak untuk Museum Zoologi karena banyak sekali sampel-sampelnya gitu Kak. Atau ya itu Kak. Terima kasih Kak untuk pembahasannya.
Waalaikumsalam Risman. Ada apa ya? Mungkin dari Risman bisa open mic ya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Ini Kak, masih terkait dengan zoologi. Jadi kan tadi alhamdulillah ada teman yang juga bertanya tentang zoologi. Jadi karena Risman masih ada beberapa yang masih kelintas pertanyaan yang juga Risman tertarik dengan hal ini. Nah, jadi terkait untuk museum zoologi yang ada di Yunan, apakah di Museum Zoologi Yunan juga ada melakukan penelitian di daerah kawasan kelautan, perairan atau di dekat laut Kak gitu Kak, atau berhubungan dengan oceanografi? Karena kan spesies hewan kan nggak hanya di darat juga Kak, tapi kan juga ada di laut. Nah, apakah tim peneliti yang ada di labor zoologi juga melakukan penelitiannya di beberapa kawasan laut? Jika ada, bisa nggak sih Kak beberapa contoh sampel yang hewan-hewan laut yang ada diteliti di Museum Zoologi, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, sepertinya dari Museum Zoologi sudah bersiap ya untuk menjawab pertanyaan dari Risman. Kepada Uni, silakan Uni. Baik, tadi pertanyaannya mengenai itu ya, penelitian yang di perairan, di ocean atau di laut ya. Untuk penelitiannya itu ada dilakukan, cuma untuk beberapa yang kayak penelitian misalkan mengenai pisces atau ikan itu udah lama nggak dilakukan. Terus yang terbaru yang untuk di lautan itu ada penelitian mengenai penyu, tapi itu kayak yang tentang di masyarakatnya gitu, kayak pengetahuan masyarakat tentang penyu gitu. Yang terbaru juga bukan dari museum juga sih, tapi ada penelitian dari kakak-kakak S2 itu penelitian mengenai lumba-lumba dan mengenai hewan-hewan di laut yang lain seperti itu. Tambahan Kak. Ada tambahan? Ya, izin agak nambahkan ya, Dek. Dari kami selain laut itu tentu ada, mungkin kalau bisa dibagi juga ya, hewan darat, air, dan udara. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai contoh dari hewan laut. Nah, untuk hewan darat sendiri kami dari Museum Zoologi juga melakukan beberapa ekspedisi, mungkin kecil-kecilan dari perkumpulan atau dari anggota dari labor kami, atau juga membantu dari mungkin lebih tepatnya senior-senior kami yang meminta bantuan gitu. Mungkin seperti pencarian tapir di dalam pedalaman hutan, melacak keberadaan harimau, mencari keberadaan rusa, atau dan lain-lain. Juga ada kegiatan secara rutin gitu. Kami juga melakukan bird watching atau pengamatan burung. Itu juga bagian dari labor kami, di mana kita juga mengidentifikasi langsung burung yang dilewat di kita. Biasanya itu kebetulan UNAN memiliki suatu kelebihan tersendiri dibanding universitas lainnya. Kita memiliki hutan penelitian dan pendidikan yaitu biologi yang berada tepat di atas dari lingkungan kampus, sehingga bagi kami mungkin secara keseluruhan dari biologi berbagai labor kami mudah jadinya untuk mencari explore gitu, mengeksplor organisme yang ada gitu. Jadi misal mungkin di daerah APBB itu di atas kami itu harimau pun bisa lewat gitu, dekat situ kita bisa berjarak 500 meter dari harimau. Dan kita pun bisa mengamati burung, berbagai macam burung yang nggak biasa ditemukan tempat lain. Kita juga ada melakukan herping atau yang bisa disebut sebagai aktivitas malam untuk mencari hewan reptilia dan hewan serpen. Mungkin itu tambahan dari saya. Sebenarnya terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Museum Zoologi untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Jeffriel, SMA 9 Pekanbaru. Halo Kak, saya Jeffriel dari SMA Negeri 9 Pekanbaru Kak. Kemarin ini saya melihat postingan mengenai jurusan biologi UNAN yang merescue tapir yang terjebak. Kira-kira apakah boleh diceritakan mengenai proses evakuasinya Kak? Apa saja kesulitan saat proses evakuasinya? Terima kasih Kak. Oke. Sepertinya dari Jeffriel ini update ya untuk rescue dari hewan-hewan yang terjebak. Nah, ini apakah dari untuk pertanyaan ini diajukan ke semuanya atau
ada sasarannya nih, Jeffriel. Mungkin dari tadi juga ada sih ini disinggung dari Saudara Fahri. Oke. Nah, ini pertanyaannya ini nggak spesifik ya untuk labor apa aja, tapi ini mungkin dari beberapa labor yang terlibat mungkin bisa untuk memaparkan nih bagaimana sih proses evakuasinya di lapangan di masing-masing lab yang terlibat. Boleh dong untuk langsung unmute dan memaparkannya lebih lanjut, oke? Atau raise hand juga boleh dari asisten sekalian. Ya, baik. Sebelumnya izin dari operator Hania, berbeda Kak Hania, betul ya. Mungkin yang terlibat kemarin itu dari proses evakuasi tapir itu dari Laboratorium Museum Zoologi dan Ekologi Hewan tepatnya, serta dari rekan-rekan dari mahasiswa biologi secara keseluruhan ikut terlibat membantu proses evakuasi kemarin. Nah, tapir itu diceritakan bahwa dari penemuan masyarakat itu hanyut di sungai itu sampai ditemukan di daerah penduduk. Jadi penduduk itu yang ada yang mandi, beraktivitas sekitar sungai itu membawa ke tepi untuk menyelamatkannya lebih lanjut, karena dilihat lebih lanjut ternyata tapir tersebut dalam keadaan yang kesusahan yang bisa dibilang tidak normal berenangnya. Nah, setelah diamati gitu, ternyata tapir itu mengalami yang pertama shock gitu, dehidrasi, juga kaki kiri belakang itu patah dan tapak kakinya itu rusak. Nah, bisa disimpulkan bahwa berbagai macam hipotesis atau dugaan penyebab tapir tersebut mengalami hal tersebut. Bisa jadi dia tuh terjatuh dari daerah tebing di tepi sungai, atau terjerat, atau juga dia dikejar oleh pemangsanya. Mungkin untuk tapir ukurannya seperti kemarin itu, tapir itu sebesar kerbau muda, jadi lumayan besar tingginya, itu lumayan berat. Jadi kemarin itu tapir itu memang tidak bisa lagi jalan, jadi tidak bisa kita arahkan. Jadi memang harus diangkat. Nah, proses pengangkatan evakuasi alhamdulillah itu dibantu oleh berbagai macam pihak, selain kami dari mahasiswa, masyarakat sekitar, BKSDA, perusahaan-perusahaan terkait dalam usaha konservasi, dan pihak Taman Nasional juga terlibat, serta dari Kebun Binatang Kinantan juga ikut. Nah, dari proses evakuasi tersebut, mungkin kesulitan yang dihadapi dari kami tentu bobot dari tapir tersebut bisa dibilang wow. Ya, mungkin itu kata yang bisa saya jabarkan. Mengapa? Itu sekitar 10 orang mengangkat tapir itu nggak mudah gitu. Kami harus mengangkatnya itu, diangkat, jalan dikit berhenti, diangkat lagi, jalan dikit berhenti. Dan posisi tapir itu berada di tepi sungai, yang mana tepi sungai itu ada sawah. Jadi akses jalan sawah itu menuju ke jalan besar untuk mobil yang siap mengangkut ke tempat rehabilitasi itu kecil. Jadi berbagai macam kesulitan dihadapi. Nah, tetapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan berbagai banyak pihak dan doa dari masyarakat sekitar dan orang-orang yang perhatian gitu dan concern terhadap keselamatan dari tapir tersebut, alhamdulillah tapir itu berhasil diselamatkan dan diangkut menuju tempat rehabilitasi. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit, dikembalikan kepada operator. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Museum Zoologi untuk jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan. Belum. Oke, bagaimana Saudara Jessial, apakah masih ada tanggapan terkait rescue tapir ini dari jawabannya Museum Zoologi, atau sudah cukup? Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mailan Ardila, SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Ini pertanyaannya mirip ya dengan Risman tadi. Pertanyaannya itu masih sama, yaitu kerjasama dengan instansi nasional ataupun internasional di semua lab. Dan apa saja hasil
yang sudah didapatkan gitu dari kerjasamanya. Mungkin di sini bisa lebih, untuk pertanyaannya bisa lebih di-highlight ke apakah hasil apa saja yang sudah didapatkan gitu dari kerjasama baik instansi nasional ataupun internasional ataupun dari masing-masing lab itu. Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya dari setiap lab, mungkin satu project gitu ataupun hal lainnya yang dapat dipaparkan. Mungkin kita bisa mulai dari lab genetik. Kepada lab genetik dipersilakan asistennya. Baik, terkait dengan kerjasama dengan instansi dan bagaimana hasilnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa lab genetik ini baru-baru ini itu ada kerjasama dengan PRH, di mana ini khususnya itu untuk kajian tentang harimau, di mana sampel-sampel tulang yang didapatkan secara ilegal karena adanya perdagangan ilegal itu dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknik secara molekuler, di mana tulang-tulang tersebut dapat diisolasi, di mana tulang-tulang tersebut dapat diidentifikasi sebagai tulang harimau dengan teknik isolasi DNA. Selain itu, dengan menggunakan teknik molekuler, kita juga dapat mengetahui jenis kelamin dari harimau tersebut tanpa mengetahui adanya harimau tersebut dan dengan hanya menggunakan tulangnya saja ataupun dengan secara isolasi. Mungkin begitu. Oke, terima kasih udah boleh. Gimana nih dari Mailan, apakah ada tanggapan untuk dari lab genetiknya tentang harimau ini? Jika tidak ada, boleh dong udah diceritakan gimana prosesnya dan berapa lama proyek itu dapat terselesaikan gitu. Untuk yang harimau tadi udah. Oke. Untuk proses dari isolasi DNA itu sendiri itu sudah dilakukan oleh mahasiswa di laboratorium genetik, di mana mahasiswa di laboratorium genetik ini juga telah mengidentifikasi tulang dari harimau yang didapat dari hasil sitaan dengan menggunakan gen, di mana gen tersebut dapat dijadikan sebagai penanda spesifik untuk mengetahui bahwa tulang tersebut merupakan tulang harimau. Kemudian beberapa penelitian dari mahasiswa genetik lainnya itu mengenai gen amelogenin, di mana gen ini dapat mengidentifikasi jenis kelamin dari harimau. Dan dari hasil penelitian tersebut itu telah beberapanya telah dipublish ataupun di accept di beberapa jurnal. Mungkin begitu. Baik, terima kasih udah untuk pemaparannya tentang genetik. Oke, selanjutnya mungkin boleh dari lab FISHE untuk pertanyaan ini, kan karena dari lab FISHE itu fokusnya lebih banyak ke kerjasama pada lab-lab yang lain ya. Mungkin Uni boleh diceritakan atau dijelaskan apakah bagaimana hasil-hasil dari kerjasama antara lab itu nih. Silakan Uni. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk lab FISHE itu hasil-hasil dari kerjasamanya itu mungkin ke hasil penelitian kerjakan kerjasamanya di lab lain seperti lab biomedik dan patologi anatomi itu kan. Nah, hasilnya itu berupa kalau di lab patologi anatomi berupa kayak preparat histologinya. Kemudian kalau di lab biomedik itu bisa di sana bisa analisis sequencing, di sana bisa, terus analisis darah juga bisa. Jadi hasilnya itu berupa data yang kita analisis di situ, gitu. Oh, oke Uni, berarti itu berupa seperti data-data dari analisis ya hasilnya. Nah, itu nanti kegunaan dari data-data itu bisa untuk apa aja ya Uni? Mungkin Uni bisa kasih tahu nih ke teman-teman peserta lab, open lab, untuk
apa sih nanti gunanya data-data itu untuk kedepannya begitu. Nah, ya. Nah, kan kita kan dapat data itu kan dari untuk menguji kayak pengaruh obat gitu terhadap suatu penyakit kan. Nah, dari data itu kita bisa gunain riset-riset nih kita publikasi di jurnal-jurnal kalau misalnya obat itu tuh berpengaruh gitu. Karena itu hasil dari kayak penelitian-penelitian gitu. Baik, terima kasih Uni untuk pemaparannya. Oke, baiklah kita akan lanjut ke lab selanjutnya. Mungkin bisa kepada lab fisiologi tumbuhan, kepada Uda Adit, silakan Uda. Halo semuanya. Kami dari Langit Vistum Eksis, lab fisiologi tumbuhan. Jadi untuk kerjasama dengan instansi nasional atau internasional itu tuh kami seperti yang sudah disampaikan oleh Uda Adit tadi sudah bekerja sama dengan Biotrop, yang mana Biotrop itu adalah lembaga pusat penelitian. Jadi kita juga bekerja sama Biotrop dan juga lembaga lainnya seperti Robiquetia Laboratory dan juga Reka Organoseri dan labor kultur jaringan lainnya. Nah, hasil dari kerjasama dengan instansi tersebut, kita dapat melakukan penelitian di laboratorium tersebut. Misalnya di Padang ini ada Robiquetia Laboratorium, di sana kita dapat melaksanakan penelitian seperti kultur jaringan. Kemudian untuk dan juga kita bisa mendapatkan bahan penelitian dari mereka jika kita terkendala dalam bahan penelitiannya. Kemudian kita juga dapat bekerja sama untuk pengadaan bibit. Misalnya kita memperbanyak suatu bibit tanaman sehingga kita dapat memperbanyaknya secara kultur jaringan sehingga kita dapat mengurangi keterancaman itu. Kita dapat meningkatkan konservasinya. Apalagi Kak? Iya dan juga jadi pokoknya kalau di fisiologi tumbuhan itu semuanya bisa dilakukan. Kita juga dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti pengadaan pupuk. Di sini kita juga membuat biostimulan. Biostimulan itu dapat membantu pertumbuhan pada tanaman. Ada lagi? Mungkin seperti itu operator dan adik-adik semua. Mungkin ada tambahan dari Uda Adit atau dari asistennya. Oke, mungkin mau nambah ya operator. Jadi kan kayak seperti yang disampaikan tadi sama asisten labor dari Vistum. Jadi memang hasil-hasil dari penelitian-penelitian kita ini juga nantinya juga bisa aplikatif untuk sustainability ke depannya gitu. Jadi kayak misalnya ada penelitian kultur jaringan ini, bibit-bibit yang bibit-bibit yang digunakan untuk bahan penelitian ini nantinya itu bisa digunakan untuk pengadaan bibit yang kira-kira pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang sulit tumbuh, yang terancam keberadaannya. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan dari segi konservasinya. Nah, dari segi sustainability di bidang wirausaha juga seperti kita melakukan hidroponik, terus juga bagaimana kita mengurangi dampak-dampak yang buruk untuk kesehatan lingkungan kayak gitu. Itu sih untuk aplikatifnya dari lab fisiologi tumbuhan seperti itu. Kembalikan pada operator. Oke, terima kasih kepada Lab Vistum. Nah, ini banyak nih kerjasama yang bisa dilakuin teman-teman kalau misalnya seandainya teman-teman masuk ke dalam Lab Vistum ya. Nah, mungkin bisa Kak, dari lab ini kan banyak ya yang bisa dilakukan. Nah, sejauh ini kan apa sih, ada nggak proyek yang baru dilaksanakan atau akan yang dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan nih Kak, terutama yang berkonsen terhadap sustainability gitu Kak, environment-nya. Mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut Kak. Tadi pertanyaannya apa yang berkonsen kepada apa? Mohon maaf, kurang mendengar. Pertanyaannya itu Kak, apakah kan karena banyak ya hal yang bisa dilakukan di Lab Vistum. Nah, untuk sejauh ini ada nggak
proyek yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan atau yang baru-baru ini telah selesai dilaksanakan, Kak. Terutama lab visum ini kan juga concern terhadap konservasi atau sustainability environment-nya nanti. Oke, baik. Mungkin kita yang jawab ya. Jadi di fisiologi tumbuhan ini yang sedang berproses itu perbanyakan anggrek, yang dimana kita tahu kalau anggrek itu sulit untuk diperbanyak, dan itu merupakan kegiatan konservasi yang dilakukan di fisiologi tumbuhan untuk saat ini. Ya, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, anggrek itu sangat sulit tumbuh dan sudah banyak tidak ditemukan di alam yang sudah masuk dalam IUCN Red List. Itu yang dari fisiologi tumbuhan yang sedang dikerjakan saat ini. Oke, terima kasih kepada Unilab dari Vistum. Nah, sejauh ini udah ada nih pemaparan dari beberapa lab tentang kerjasama dan juga hasil kerjasama di lab-lab tersebut. Nah, bagi teman-teman peserta yang ada pertanyaan terkait ini, silahkan raise hand ataupun unmute, ataupun bisa mengetiknya di kolom chat ya kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan. Oke. Jadi sembari menunggu, bisa nih kita lanjut ke lab selanjutnya. Mungkin bisa dari apa lagi? THI untuk memaparkan apa nih kerjasama yang sudah dilakukan dan juga hasilnya untuk sejauh ini. Kepada lab THI dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik. Pertama, itu beberapa kerjasama mungkin lebih ke seperti kita melakukan proyek bersama ekowisata di Sungkai. Itu kami pembudidayaan lebah yang insya Allah terencana pada tahun ini, tepatnya pada bulan Juni kalau tidak salah. Terus untuk terus di HPPB pun kami juga membangun bee center yang juga dipantau oleh beberapa dinas beberapa instansi kedinasan. Seperti itu terlebih terkurang. Bisa didengar? Bisa udah. Oke, terima kasih. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah. Nah, untuk yang tadi udah kan ada, kalau misalnya di THI itu ada proyek tentang ekowisata udah. Nah, itu tuh sejauh ini bagaimana prosesnya atau bagaimana hal-hal apa aja yang dilakukan gitu udah dari lab ini udah. Mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut udah. Atau dari perwakilan dari lab THI pada Icoy, silakan. Saya akan coba untuk memaparkan. Kalau untuk di lab THI itu sejauh ini prosesnya kita sedang gencar untuk membangun koloni-koloni, apalagi membangkitkan nama bee center kita. Lalu bee center ini untuk saat ini kita sudah memiliki 10 koloni. Di antaranya ada 4 spesies, ada Itama, ada Levisep, ada Heterotrigona Itama, ada Levisep, lalu ada juga Minangkabauensis. Terus untuk di lab THI itu juga membantu dalam mengidentifikasi sampel-sampel, dan kita juga untuk di bee center kita
juga menjadi wadah untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Terus juga dari dosen-dosen kita juga bersedia jika ada dari masyarakat-masyarakat yang meminta untuk dilakukannya pelatihan, di mana kami telah melakukan banyak pelatihan. Untuk semester kemarin itu ada pembentukan mata kuliah baru, itu budidaya lebah madu. Nah, dari budidaya lebah madu itu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan seperti ada di Solo, di Pariaman, di Payakumbuh. Untuk budidaya lebah madunya itu bukan hanya galo-galo, tapi kita juga lebah bersengat. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Moderator, terima kasih. Oke, nah ini ada nih karena dari proyek di THI, maka adanya pembukaan mata kuliah baru. Nah, boleh dong dari THI untuk kasih tahu udah berapa lama proyek dari lebah itu berjalan ya? Izin mencoba menambahkan. Jadi sebelum adanya mata kuliah baru yaitu budidaya lebah madu, sebenarnya di lab THI sendiri itu sudah banyak penelitian mahasiswa tentang lebah, baik itu lebah bersengat ataupun yang tidak bersengat. Kemudian pada semester kemarin itu dibentuklah mata kuliah baru yang namanya budidaya lebah madu. Jadi mata kuliah itu memang khusus untuk mengajarkan para mahasiswa tentang cara untuk berbudidaya lebah madu, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan pengetahuan bagi mahasiswa. Kemudian jadi untuk pengembangan bee center atau bee center untuk budidaya lebah madu itu untuk pengetahuan dan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa itu dimulai sejak semester kemarin. Kemudian sekarang jumlah koloni lebah yang ada itu sudah mencapai 10 koloni dan dari 4 spesies lebah. Jadi dan juga untuk kegiatan budidaya lebah madu ini juga mahasiswa nanti akan diajak untuk mengunjungi peternakan lebah yang ada di sekitar Sumatera Barat. Kemudian di situ kita bisa tanya-tanya tentang bagaimana sih cara budidaya lebah, kemudian cara pengelisian, cara membangun koloni lebah, kemudian membuat tempat untuk budidaya lebah dan sebagainya. Jadi begitu, moderator. Mungkin sekian. Sedikit tambahan, kita juga ada kerjasama dengan dosen dari STKIP PGRI itu namanya Pak Jasmi. Pak Jasmi itu ahli. Jadi Pak Jasmi ini dia memang sudah lebih ahli tentang lebah-lebah, apalagi galo-galo yang ada di Sumbar. Balikan. Oke, terima kasih kepada Lab THI untuk jawabannya. Nah, selanjutnya mungkin dari Lab Muzo mungkin bisa memaparkan lebih lanjut tentang hasil-hasilnya nih. Hasilkan kerjasama yang sudah banyak dan juga mungkin ada yang sedang proyek sedang dilakukan atau telah dilakukan baru-baru ini atau kedepannya ada yang mau dilakukan nih. Mungkin pada Museum Zoologi bisa dijawab. Oke, tadi pertanyaannya mengenai hasil dari kerjasama instansi nasional sama internasional ya, operator. Jadi kalau dari Muzo itu ada melakukan kerjasama ke beberapa instansi atau kayak NGO atau non-government organization, itu ada Sintas Indonesia, terus kemudian ada dari Yayasan Kalawet itu di Solo Selatan dan di Solo Selatan itu pertama. Terus ada NGO lain seperti WWF, kemudian dari FFA atau Flora Fauna Internasional, terus ada dari WCS dan beberapa internasional lainnya, yayasan internasional lainnya. Terus kalau dari
proyek di Muzo itu sendiri juga ada beberapa yang udah didanai atau funding dari beberapa donatur, yaitu seperti Ruport, kemudian ada MBZ dan yang lain-lainnya gitu. Terus untuk hasil dari Muzo itu sendiri itu beberapa tahun yang lalu ya, dari tim dari Muzo itu juga bekerja sama dengan instansi internasional itu dalam penemuan spesies baru itu di Sulawesi, kalau nggak salah itu spesies tikus baru itu, saya juga lupa nama spesiesnya, tapi itu tikus hidung babi. Terus ada juga beberapa spesies tikus lainnya yang ditemukan oleh salah satu anggota dari tim Muzo itu sendiri. Kemudian dari yang terbaru sih ada yang dapat funding juga dari salah satu peneliti yang sedang melakukan penelitian untuk postdoktoralnya itu mengenai yang penyu tadi gitu. Mungkin itu sih, sebenarnya banyak lagi cuma banyak yang lupa. Mungkin itu sih dari operator. Dari saya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih kepada Museum Zoologi dan museum lainnya, lab lainnya. Nah, ini ada nih pertanyaan terakhir dari teman kita, Lailatul Adira dari SMA Negeri 2 Harau Boarding School. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, saya Lailatul Adira dari SMA Negeri Harau Boarding School. Izin bertanya, kalau anak SMA mau mengadakan karya tulis ilmiah dan butuh alat-alat untuk penelitiannya, apakah boleh meminjam ke lab, Kak? Terima kasih, Kak. Lalu, terus kalau seandainya dibolehkan, bagaimana prosedur peminjamannya, Kak? Nah, terima kasih kepada Lailatul untuk pertanyaannya. Mungkin dari Lailatul boleh dong on mic untuk ini karya tulis ilmiahnya diajukan penelitiannya di lab apa ya, Dek? Boleh dong pada Lailatul untuk on mic. Kalau dari Lailatul sendiri masih malu-malu untuk on mic, mungkin bisa di lewat chat deh untuk ini labnya pinginnya ke lab apa ya deh untuk mengadakan peminjaman alat-alat penelitiannya. Kalau misalnya tidak spesifik. Oh, oke. Ini peminjamannya ke lab herbarium. Oke, kasih Dek. Nah, bisa nih kepada lab herbarium ataupun taksonomi tumbuhan, bagaimana, apakah bisa dilakukan peminjaman terhadap alatnya, dan kalau bisa bagaimana prosedurnya? Mungkin bisa dibantu jawab dari taksonomi hewan ataupun herbarium. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya ya Laila. Untuk proses peminjaman alat sendiri ke laboratorium taksonomi tumbuhan itu tentu harus berdiskusi dulu dengan jurusan, yaitu jurusan biologi. Baru bisa dilakukan peminjaman alat ke laboratorium yang bersangkutan. Mungkin dari semua labor juga begitu. Untuk proses peminjaman alat ini harus dari atas dulu, baru ke bawah. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Kak. Nah, gitu deh, untuk peminjaman itu dilakukan dari atas dulu, dari peminjamannya dilakukan diskusi dengan jurusan. Sebelumnya mau tanya nih Kak, untuk peminjaman ini apakah sebelumnya pernah dilakukan begitu Kak? Sebelumnya pernah dilakukan peminjaman dari pihak luar ke lab? Untuk peminjaman dari luar sendiri itu belum ada. Biasanya untuk proses peminjaman ini masih dalam instansi yang sama, kayak dari jurusan biologi juga dari laboratorium lain. Untuk dari luarnya memang belum ada. Oke, baik Kak. Nah, bagaimana Lailatul untuk
jawabannya. Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan lagi terkait hal ini? Oke, baiklah. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir dari Lailatul, maka sesi diskusi juga berakhir, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Akbal bin Syafir. Kepada Akbal bin Syafir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura mudarisina wa umura jami'atina hadha jami'ati andalasi Allah, khususan umura biladina hadha Indonesia. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya sesi dokumentasi akan saya alihkan kepada MC. Kepada MC disilahkan. Wah, kembali lagi bersama kita berdua setelah kita keliling-keliling labor-labor di Geologi Universitas Andalas. Jadi sekarang nih kalian semua udah tahu dong apa aja labor-labor yang ada di Universitas Andalas dan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang diadakan kita di laboratorium di Yunan itu. Betul, pastinya menarik banget yang kita lihat.
Tadi ada labor genetika, mesin biologi, dan lainnya. Mungkin setelah ini bagi ada yang tertarik nih dengan labor, bisa langsung join sudah dengan kita menjadi keluarga besar biologi Universitas Andalas. Mungkin proses selanjutnya kita langsung aja ada untuk kegiatan dokumentasinya. Baik, mungkin dokumentasi pada siang harinya akan diberikan langsung oleh operator tetap pada operator di belakang. Kepada kalian semua bisa tolong untuk on-cam terlebih dahulu biar kita dokumentasi. Dibutuhkan sekali lagi kepada para guardian untuk on-cam biar kita sama-sama melakukan dokumentasi kegiatannya, dan pastikan kameranya untuk guardian semua dan pose dalam menghadiahkan pose terbaiknya ketika kita dokumentasi nanti. Mungkin bisa langsung udah operator kita hitung sama-sama. Kita hitung ya udah operator untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Karena kita sudah selesai untuk dokumentasinya. Dokumentasi dan melihat muka-muka teman-teman guardian di rumah yang pada excited abis lihat open laboratorium pada hari ini. Oke, mungkin kita tutup langsung aja acara open laboratorium pada hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya dan terima kasih telah bergabung di open laboratorium pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada udah asisten dan semua labor yang ada di jurusan biologi. Saya Celia Fitri dan saya Burman Binti Bintang Prawira. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lobby yang akan datang. Terima kasih.